Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih atas waktunya telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan akuntabilitas tata kelola organisasi sesi 2 ini. Kita masih dengan narasumber yang sama, yaitu Pak Sugiarto Arif Santoso. Sebelumnya aku mau nyapa teman-teman yang ada di layar aku, mungkin nggak semua ya. Selamat pagi Kak Rukmiati. Kak Rukmiati, Pagi, sehat Mbak. Kak? Oke, baik. Selanjutnya satu lagi ya aku sapa ya. Itu ada, selamat pagi Kak Efrial. Oh, Kak Efrial suaranya nggak kedengeran nih, nggak ada. Oke, teman-teman semuanya, kalau gitu mungkin langsung aja, karena mungkin waktunya berjalan terus ya. Kalau gitu aku panggilin aja narasumber kita, yaitu Sugiarto Arif Santoso. Baik Pak Sugi, saya persilakan ya Pak Sugi ya. Kasih Mbak Indah. Sama-sama Pak Sugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya dari sesi pertama ya, dan sekarang sesi kedua. Kita bisa bersama-sama lagi berdiskusi, sharing ya tentang akuntabilitas. Mungkin nanti ada 5 totalnya ya, nanti mungkin 3 kali lagi kita akan diskusi tentang cerita-cerita pengalaman kita mengenai akuntabilitas. Tentu saja pertama-tama saya mengucapkan salam hormat ya kepada teman-teman sahabat Lingkar Madani yang saat ini hadir, dan juga teman-teman tim Lingkar Madani yang sudah mempersiapkan diskusi ini dengan cukup baik. Dan tentu saja tema kita untuk akuntabilitas saat ini adalah bagaimana mempraktekkan akuntabilitas OMS. Nah, seperti ya sesi sebelumnya, mungkin di tengah-tengah sesi saya akan juga mengajukan suatu pertanyaan atau kuis gitu ya, yang teman-teman bisa menjawabnya, dan juga untuk melihat pengalaman-pengalaman yang teman-teman jalankan selama ini. Jadi interaktif ya. Jadi dari kami juga kita akan menyampaikan, dan teman-teman juga akan menyampaikan pengalaman-pengalaman selama berorganisasi. Baik, kenapa kita milih praktek akuntabilitas organisasi? Sesi pertama kita sudah mendiskusikan ya tentang kerangka prinsip-prinsip akuntabilitas. Jadi ada akuntabilitas ke atas, ke bawah, diagonal, dan lain-lain. Kemudian juga ada beberapa konsep-konsep akuntabilitas ya, bahwa akuntabilitas itu apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, apa yang direncanakan harus transparan mungkin disampaikan. Nah, kali ini bagaimana mempraktekannya dalam organisasi gitu ya. Jadi praktek akuntabilitas dalam organisasi masyarakat sipil ya, tentu saja begitu. Nah, sebelum kita bicara lebih dalam tentang bagaimana prakteknya, tentu saja saya akan mengajak teman-teman untuk mendiskusikan tentang bagaimana situasi organisasi masyarakat sipil kita atau organisasi kita ya yang kita jalankan. Tentu kalau kita lihat di layar ya, di slide sudah tampil di situ bahwa sebetulnya ranah dari organisasi kita itu cukup banyak ya. Ada SDM, kemudian ada keuangan, ada kita juga berbicara legalitas, kita berbicara informasi, kita bicara menggalang dana, kita berbicara mengenai fundraising, dan kita bicara mengenai bagaimana kita berekspresi menyampaikan pendapat di muka umum. Kemudian juga bagaimana kita melakukan program-program dan isu yang banyak sekali ya kita jalankan, isu anti korupsi, isu perempuan, isu perlindungan anak, isu hak asasi manusia, dan lain-lain, yang tentu saja beragam sekali ya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil. Tetapi itu semua sebetulnya kita dibatasi oleh kebijakan-kebijakan negara gitu ya. Kebijakan-kebijakan negara itu misalnya kita berbicara tentang sumber daya manusia. Tentu saja kita tidak bisa terlepas dari undang-undang ketenagakerjaan. Jadi kalau kita misalnya di organisasi masyarakat sipil, meskipun kan bukan profit gitu ya, tetapi ada aturan main di situ. Ada aturan ketenagakerjaan, ada kontraktual dengan staf dan lain-lain, itu masuk ke undang-undang tenaga kerja. Jadi dibatasi di situ untuk melindungi siapa? Melindungi warga negara Indonesia. Maka dibuatlah sebuah undang-undang ketenagakerjaan, meskipun kita berada di ranah non profit ya, kawan sahabat Lingkar Madani. Yang kedua, bicara soal keuangan. Tentu saja organisasi
mau tidak mau ya kita berbicara tentang keuangan. Nah, bagaimana lingkup keuangan? Tentu saja kita dibatasi lagi oleh undang-undang keuangan, undang-undang perpajakan, ya kebijakan perbankan dan lain-lain yang membutuhkan persyaratan yang cukup banyak. Nanti turunannya ada domisili gitu ya, dan lain-lain ya. Jadi kita memang terikat pada undang-undang di atasnya. Kemudian kita bicara legalitas, ya organisasi juga bicara legalitas ya, kecuali beberapa organisasi yang memang yang di akar rumput yang tidak mempunyai sebuah legalitas. Tetapi sebagian besar organisasi membutuhkan legalitas. Ketika bicara legalitas maka tentu saja kita diatur melalui sebuah perundang-undangan. Ada undang-undang yayasan, undang-undang perkumpulan, undang-undang organisasi kemasyarakatan yang tahun 2013 lahir dan direvisi lagi tahun 2017 gitu ya. Jadi kita secara legalitas kita juga diatur ya dalam kebijakan negara. Dalam hal informasi, kita tahu ya organisasi mau nggak mau kan kita juga mempromosikan ya, mengkampanyekan sesuatu, menginformasikan sesuatu. Maka ketika kita mengkampanyekan, menginformasikan sesuatu, isu yang kita dorong tentang pendidikan, tentang kesehatan, tentang perlindungan anak, tentang hak asasi manusia, maka kita terikat dengan undang-undang keterbukaan informasi publik, undang-undang ITE gitu ya. Dan tentu saja ini terutama undang-undang ITE ya yang sangat memang syarat dengan ranjau-ranjau ya yang harus kita patuhi. Ketika data kita kurang, ketika data kita lemah, maka kita bisa terjerat oleh undang-undang ini. Sehingga kita perlu betul-betul mengungkapkan informasi berbasis data ya, itu undang-undang ITE. Dan organisasi juga misalnya kita mau menggalang dana pemerintah. Di sana ada, kita cek ternyata ada swakalote P3 misalnya begitu. Nanti ada kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kita terikat di situ. Jadi kegiatan-kegiatan organisasi akan mengikuti undang-undang atau kebijakan yang diatur oleh negara. Begitu juga misalnya negara menyediakan dana abadi untuk organisasi ya, seperti misalnya kita kenal apa tuh? Dana Indonesiana misalnya ya, dana abadi untuk kebudayaan atau dana abadi untuk pendidikan. Atau BPDLH ya, dana abadi lingkungan gitu ya, dana lingkungan hidup yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Hal ini juga tentu ada undang-undang yang mengikatnya agar supaya melindungi uang negara ya digunakan secara benar dan tepat. Sehingga memang akuntabilitas diperlukan ya jelas karena ketika kita mengakses dana negara maka diperlukan akuntabilitas yang dibutuhkan oleh perundang-undangan yang ada. Nah, begitu juga ketika kita melakukan fundraising publik ya, kita kan tidak hanya menggalang dana dari pemerintah, dari swasta dan lain-lain. Kita juga menggalang dana dari publik. Ada undang-undangnya, yaitu pengumpulan uang dan barang. Nah, undang-undang pengumpulan uang dan barang, tapi undang-undang ini memang cukup lawas ya, tahun 61. Namun turunan undang-undang ini ada peraturan pemerintah, ada Permensos ya yang saya ingat, yang memang mengatur secara jelas ya, secara detail tentang kalau kita mau mengumpulkan uang untuk keperluan misalnya pengumpulan donasi publik ya, untuk keperluan organisasi kita atau untuk mensupport kebencanaan dan lain-lain. Itu ada aturan-aturan mainnya di dalam PP dan juga Permensos sebagai turunannya. Dan kita juga perlu terikat di situ gitu, dan banyak kasus juga sudah kita saksikan ya, beberapa yang memang terkena undang-undang ini gitu. Dan tetapi kita tetap ini kita harus patuhi undang-undang yang ada karena itu merupakan produk hukum dari negara Indonesia. Kemudian ketika kita mau mengekspresikan ya, menyampaikan pendapat di muka umum misalnya begitu ya, kita sering dulu ya demonstrasi gitu ya, atau kita mau menyampaikan tentang isu-isu kita di muka publik gitu ya, kita terkena juga ada undang-undang namanya kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka publik umum ya, di muka umum. Nah, itu lahir tahun 98. Memang ini amanat reformasi yang salah satunya adalah ketika kita mau menyampaikan pendapat di muka umum maka hanya memberitahukan saja ke Polri, itu salah satu klausul pasalnya. Jadi kita dijamin ya oleh undang-undang ada kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.
Itu dijamin di dalam perundang-undangan. Jadi organisasi bisa menyampaikan itu karena memang organisasi menyampaikan kepentingan dan aspirasi dari masyarakat. Kemudian kita kan menjalankan isu ya atau program. Itu juga terikat sekali dengan undang-undang yang sektoral ya. Kalau kita berbicara tentang anti korupsi, tentu undang-undang terkait dengan penganggaran, terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan lain-lain ya. Jadi itu banyak lagi undang-undang yang perlu kita pelajari, yang perlu kita pahami, dan tidak ada pemaafan bagi kita untuk tidak tahu. Jadi dalam undang-undang itu biasa di paling bawah itu ada, tidak ada paragraf, semua menggunakan, memberlakukan ini, dan tidak ada pemaafan untuk itu. Jadi memang ketika kita nggak tahu undang-undangnya ya tidak bisa begitu, karena undang-undang itu memang harus dibaca, harus diperhatikan. Nah, masih banyak lagi turunannya yang mungkin tidak kita bisa uraikan di sini. Ada peraturan pemerintah, ada permen ya, peraturan menteri, yang nantinya ini menjadi ukuran dari akuntabilitas organisasi begitu. Sehingga memang kita melihat bahwa kita perlu untuk melihat kebijakan-kebijakan yang melingkupi dari organisasi masyarakat sipil. Namun itu semua, sahabat Lingkar Madani, kita sebagai organisasi masyarakat sipil yang punya kepentingan terhadap nilai-nilai demokratis, kita mendorong bahwa seluruh kebijakan yang berlaku di Republik Indonesia ini perlu mempunyai nilai-nilai universal kemanusiaan. Seperti misalnya gender justice, ada nggak dalam undang-undang? Semua undang-undangnya ada. Kita cek gitu ya, ketika kita berbicara tentang undang-undang keuangan, legalitas, informasi, menggalang dana segala macam, memenuhi nggak syarat gender justice? Kemudian perlindungan anak, disabilitas, kelestarian alam. Kita sebagai organisasi masyarakat sipil tentu saja mendorong itu agar tertuang, sehingga itu menjadi salah satu ukuran akuntabilitas ya, akuntabilitas negara ya terhadap warganya atau terhadap organisasi masyarakat sipil. Sehingga saya menyebutnya bahwa akuntabilitas organisasi ya ditunjukkan oleh sejauh mana organisasi dapat mematuhi kebijakan eksternal yang mengatur dirinya. Banyak sekali tadi yang saya telah uraikan gitu ya, bahwa sebetulnya di luar diri organisasi tersebut banyak sekali kebijakan-kebijakan negara dan juga nilai-nilai universal kemanusiaan gitu yang dapat mempromosikannya kepada pihak-pihak lainnya. Jadi tidak hanya berlaku untuk dirinya, tapi juga mendorong ini menjadi satu acuan, satu aturan yang fair yang dilakukan oleh seluruh organisasi masyarakat sipil, bahkan juga oleh pihak-pihak lain. Tapi ini mungkin kebijakan ini tidak terikat pada organisasi, karena kita ngomong organisasi saja ya. Jadi memang kita membatasi pada organisasi. Sebetulnya seluruh warga negara Indonesia juga harus mematuhi kebijakan-kebijakan yang ada, termasuk perusahaan ya, termasuk kelompok-kelompok masyarakat juga perlu mematuhi kebijakan tersebut. Kira-kira itu gambaran besarnya teman-teman. Jadi saya melihat bahwa hal ini harus menjadi concern kita bersama. Seperti misalnya tadi ya, ada undang-undang keterbukaan informasi publik. Di situ memang menyebut secara jelas ya bahwa organisasi masyarakat sipil adalah badan publik. Nah, nanti saya ada sesi berikutnya nanti tentang keterbukaan informasi publik. Nah, di situ juga cukup jelas bahwa ketika kita menjadi badan publik, maka sebetulnya apa yang kita lakukan, apa yang kita gunakan, pendanaan dan lain-lainnya harus dilaporkan ya, harus dilaporkan dan disampaikan kepada publik. Mekanismenya kemarin di sesi pertama kita sudah diskusikan ya, seperti apa cara-caranya gitu ya, konsep-konsep yang kita sampaikan mengenai konsep akuntabilitas. Baik, mungkin satu slide dulu supaya kita nggak membosankan gitu ya. Saya tadi bilang ada beberapa pertanyaan yang kami sampaikan untuk menggairahkan lah diskusi kita ya. Jadi di sini ada 21 orang dan saya minta partisipasinya secara bergantian gitu ya, untuk ada pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan di sini dan kita bisa saling sharing tentang itu. Teman-teman bisa join ke slido.com tagar 3161359. Teman-teman bisa masuk ke situ dan kita coba untuk pertanyaan nomor 1 ya, mungkin begitu. Tapi kalau teman-teman ada pertanyaan, monggo aja. Nah, ini. Jadi dari 21 kita minta volunteer dari teman-teman, salah satu ya bergantian. Nanti ada banyak pertanyaan kok. Jadi yang untuk yang pertama
Siapa dulu silakan untuk menjawabnya. Apa tantangan organisasi untuk bisa menjadi organisasi yang akuntabel? Dari perspektif teman-teman sendiri. Sebetulnya apa sih tantangan organisasi untuk bisa menjadi organisasi yang akuntabel? Terutama pengalaman dari organisasi yang teman-teman saat ini alami ya di organisasi masing-masing. Silakan, siapa yang bersedia menjadi volunteer? Atau disebut aja ya dari partisipannya. Karena mungkin ada kendala teknis ya untuk Bang Adrianus. Kita ke bawahnya. Anang Aditya. Silakan Mas Anang Aditya. Mas Ya, Anang. kalau menurut saya pribadi untuk tantangan organisasi bisa menjadi organisasi yang akuntabel, jadi di organisasi itu harus menganut prinsip keterbukaan, baik itu keterbukaan informasi, kemudian pengelolaan keuangan, kemudian dari unsur-unsur sumber daya manusianya seperti itu. Jadi tidak ada suatu hal yang ditutupi dan hal tersebut secara kinerja juga dapat dikoreksi oleh pihak ketiga itu Pak, kalau menurut saya Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Anang. Jadi melengkapi ya berbaginya. Thank you. Dan tentu saja ini menjadi banyak ya tantangan yang kita hadapi sebetulnya, yaitu soal transparansi. Tadi Mas Anang sudah menyampaikan ya, ada soal bagaimana kita transparan soal keterbukaan informasi publiknya atau keterbukaan informasi dalam organisasi ya. Karena ada yang dipublikkan, ada yang di organisasi. Kemudian bagaimana program-program kerjanya, terus juga kita transparan soal sumber daya manusianya gitu ya, tantangannya, dan itu mungkin yang kita hadapi dalam organisasi. Ada yang bisa menambahkan satu lagi? Silakan Pak Berlando. Oh iya, terima kasih Pak. Kalau di kita itu bahwa kantor itu semua setara, Bapak. Setara, Hmm. setara, tidak ada pimpinan, tidak ada bawahan. Di mana tidak ada yang diperintah dan tidak ada yang memerintah. Sehingga kita itu selalu melakukan refleksi terhadap diri sendiri dan refleksi tim. Di mana seperti yang tadi Pak Anang bilang, transparansi itu memang sangat dibutuhkan. Dan di kita ada prinsip kerja itu bahwa ada namanya berkeadilan, transparansi, dan akuntabel. Yang tiga ini menjadi hal yang harus dipegang teguh oleh semua staf dan menjadi satu hal, jadi satu pusat informasinya. Tidak bisa informasi semua dikasih oleh staf, sehingga biar jangan rancu di dalam melaksanakan. Dan Poram juga harus semua tahu karyawan itu, Poram apa yang mau dilakukan, dan selalu akhir bulan atau awal bulan kita membuat refleksi itu, baik refleksi kepada Poram, baik ke akar rumput. Jadi kita itu pada dasarnya supaya dengan adanya refleksi itu aksi apa yang harus kita lakukan. Oke, Pak Berlando, Itu terima kasih. yang menjadi budaya kerja di YP3. Baik Pak Ya, Berlando. selaku saya direktur utamanya, itu staf saya itu bisa menegur saya, gitu. Oke. Kalau memang itu, ya, karena itu transparansinya dan Hmm. keterbukaan, kita setara gitu, bahwa dia tidak ada saya. Selama ini ada kendala nggak Pak Berlando? Kalau kita ada kendala, kita melakukan refleksi pada diri sendiri dan melakukan ada namanya pertemuan 6 bulanan itu, apa-apa yang menjadi masalah di seseorang. Ini yang kita bahas di dalam tim. Apa Oke. sebenarnya tulisan dia, apa yang menjadi masalah selama 1 bulan itu baginya, apakah secara relasi, secara anggaran, ini yang menjadi hal-hal yang menjadi budaya kita. Jadi tetap dibahas semua oleh staf, ya, memperlancar ya. Tapi ini yang menjadi baguslah di kita itu. Karena semua terbuka, terbuka. Tidak ada, kalau relasinya sudah mulai retak, mari kita itu. Berarti sudah ada Supaya bahwa kesepakatan. tim ini adalah satu, Oke. gitu. Baik Pak Fernando. Teman-teman yang lain juga bisa mengisi di Slido ya tentang pendapatnya. Apa tantangan organisasi untuk bisa menjadi organisasi yang akuntabel? Tadi udah ada uraian, tentu saja Pak Berlando ini organisasinya cukup baik ya karena banyak contoh-contoh praktek-praktek baik, kesetaraan, keterbukaan itu sudah berjalan. Begitu juga Pak Anang. Tentu teman-teman yang punya kendala mohon juga dituliskan agar kita dapat jadi pembelajaran bersama ya. Ke depan kira-kira bisa nggak nih? Nah ini ada pertanyaan jawaban. Budaya organisasi yang enggak. Gitu ya kira-kira itu yang bisa untuk yang sesi ini. Baik,
Kita lanjut ya. Jadi nanti berganti-gantian gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan supaya kita bisa interaktif, bisa saling mengisi, bisa saling mengkoreksi dan juga menginformasikan satu sama lain tentang pengalaman berakuntabilitas organisasi. Karena saya meyakini bahwa akuntabilitas organisasi itu sangatlah subjektif ya di diri kita sendiri. Jadi ada ukuran-ukuran akuntabilitas dalam organisasi. Meskipun pada ukuran generalnya kita sama dalam kerangka undang-undang, kebijakan, SOP, ADRT mungkin sama. Tetapi dalam kerangka pengalaman itu bisa berbeda-beda. Nah, dalam kerangka perbedaan itulah nanti kita akan diskusikan dan kita menggali dari teman-teman ya, cerita-cerita dari teman-teman. Saya lanjutkan ke slide berikutnya. Bagaimana kita mempraktekkan akuntabilitas organisasi? Paling nggak banyak hal ya kita bisa praktekkan. Paling nggak dalam diskusi rembuk kita pada pagi ini ada dua hal. Kita ingin melihat akuntabilitas di dalam dokumen organisasi dan juga dalam praktek berorganisasi. Teman-teman mungkin teringat ya, kadang-kadang kalau pernah di asesmen sebuah organisasi, saya beberapa kali menjadi asesor untuk organisasi, untuk tata kelola organisasi. Ya, untuk melihat performance kapasitas organisasi masyarakat sipil. Kemudian untuk melihat tata kelola kapasitas tersebut kan kita akan melihat tentu saja tata kelolanya. Tata kelola mau nggak mau kita melihat dokumen yang tertulis gitu ya. Nah, apa itu dokumen organisasi? Saya melihat dokumen organisasi ini menjadi kadangkala ini kita terlupa ya bahwa dokumen organisasi itu dokumen yang memang ada dua ya. Ada yang dokumen organisasi yang memang punya organisasi tetapi belum disahkan. Ada dokumen organisasi yang memang sudah sah gitu ya menjadi dokumen organisasi. Nanti yang sah ini bisa dua kategori lagi, sah secara internal dan sah secara legal hukum gitu ya. Nah, dokumen apa yang kita perlu legalkan, yang kita perlu ofisialkan begitu ya. Kadang kenapa dokumen organisasi menjadi praktek akuntabilitas yang sangat baik ya untuk kita lihat, karena memang ketika kita menemui masalah gitu ya. Kalau kita nggak menemui masalah, fine-fine aja. Jadi organisasi berjalan sebagaimana rodanya ya, sebagai roda organisasi dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan ya, kita melalui siklus organisasi, evaluasi dan lain-lain. Tetapi ketika kita menjumpai satu persoalan dalam organisasi, maka rujukan dokumen organisasi menjadi penting. Sehingga dokumen organisasi mana yang kita rujuk gitu ya. Nah, sementara kalau kita lihat banyak organisasi masyarakat sipil yang memang punya dokumen yang dibilang legal, tetapi pengesahannya tidak ada gitu. Disahkan oleh siapa tidak ada, tapi dianggap ini dokumen yang bisa dipakai yang sebagai dokumen induk. Ini juga jadi persoalan yang memang kita lihat soal akuntabilitas ya. Misalnya perencanaan strategis organisasi, siapa yang mengesahkan dan di bagian mana pengesahan itu? Kadang kita melihat dokumen organisasi seperti perencanaan strategis ya tidak ada penandatanganannya gitu atau berita acaranya. Siapa yang mengesahkan, siapa yang membuat dan lain-lain. Itu menjadi sesuatu yang penting untuk kita lihat sebagai bentuk dari praktek akuntabilitas yang paling yang mesti kita lihat secara langsung begitu. Nah, apalagi dokumen organisasi yang lain, ya tentu saja kalau legal kita sama-sama pahami ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang memang sudah ada kita urus di akta notaris ya, dan juga saat ini sudah bisa diurus langsung dapatkan SK Kemenkumham begitu kalau kita bentuknya yayasan dan perkumpulan. Namun kalau kita bentuknya yang lain, misalnya di luar yayasan perkumpulan, ya Undang-Undang Ormas sudah bisa mengurus melalui surat keterangan terdaftar begitu ya. Nah, itu kira-kira peran dokumen organisasi. Jadi organisasi banyak juga dinamikanya gitu, tidak hanya sedikit ya, tidak hanya cuman dokumen yang kadang juga SOP misalnya, SOP saya diberikan SOP tapi SOP tersebut tidak ada siapa yang mengesahkan. Tahun berapa, tanggal berapa disahkannya itu tidak ada. Sehingga dokumen ini menjadi dokumen yang ketika dihadapkan dengan dokumen lain maka terjadi kebingungan ya. Mana dokumen yang mau dipilih? Yang itu kira-kira teman-teman gambaran dokumen organisasi. Nah, untuk praktek organisasi
Kenapa juga ingin melihat praktek organisasi? Karena praktek organisasi itu kan terkait dengan budaya-budaya kerja gitu ya. Cara-cara berelasi, komunikasi, dan lain-lain yang memang tidak tertulis gitu ya, tidak tertulis dalam sebuah dokumen, tetapi tentu saja dalam pengukuran, dalam asesmen organisasi atau asesmen kapasitas lembaga yang nantinya akan melihat kredibilitas lembaga yang ujungnya adalah akuntabilitas, maka kita penting untuk melihat praktek-praktek atau budaya-budaya yang terjadi dalam organisasi tersebut, apakah sudah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas. Apakah prinsip akuntabilitas itu sudah melekat ya dalam budaya kerja, dalam budaya personal ya, tidak hanya budaya kerja aja tapi juga budaya personal. Nah, sehingga dua hal ini yang kita bisa lihat. Next slide. Ada dua hal yang bisa kita lihat ya, kita bisa cek ya dalam dokumen organisasi. Misalnya satu, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kita melihat anggaran dasar rumah tangga ini ada dua ya, anggaran dasar rumah tangga dan prosedur organisasi. Jadi anggaran dasar rumah tangga dan juga prosedur-prosedur di bawahnya. Di prosedur di bawahnya bisa prosedur ketenagaan, tenaga kerjaan, misalnya begitu ya. Prosedur mekanisme manajemen kantor, ada manajemen keuangan, manajemen administrasi, gitu ya. Ada manajemen kerelawanan, gitu ya. Termasuk SOP misalnya safeguarding, SOP ya dan lain-lain, banyak sekali SOP ya. Bahkan ada SOP peminjaman mobil gitu ya, ada juga. Atau peminjaman inventarisasi kantor, ada juga SOP begitu. Nah, ini yang dimaksud dengan dokumen. Jadi dokumen organisasi itu ada yang jenisnya ADART, yang jenisnya legal hukum gitu, yang nanti ada SK Kemenkumham dan lain-lain. Ada juga dokumen di bawahnya yang sifatnya prosedural ya, yang memang pengesahannya juga tertentu harus dibatasi kewenangannya oleh siapa dalam organisasi. Nah, untuk ADART kita cek misalnya ya, kita mau praktek akuntabilitas. Pertama kita cek dulu anggaran dasar rumah tangga kita. Apakah check and balances itu terjadi? Mekanisme saling kontrol itu terjadi, gitu ya. Mekanisme ada peran ya yang ada di situ sudah terpenuhi atau belum? Misalnya ada peran pengawas nggak di situ? Ada peran pengawas itu tidak harus namanya pengawas, bisa aja misalnya direktur, ada badan pelaksana, ada badan pengawas, ada badan pengurus, ada badan pembina, itu kalau yayasan. Kemudian kalau perkumpulan nanti ada beberapa lagi ya, ada board, ada kemudian badan pelaksana, ada staff dan lain-lain. Dan apakah terjadi mekanisme check and balances? Maka cek di anggaran dasar anggaran rumah tangga kita. Berbeda-beda kecuali yayasan ya, yayasan yang sudah agak yang baku karena mengacu pada undang-undang. Ada undang-undang tertentu, undang-undang yayasan. Tapi kalau undang perkumpulan itu masih menggunakan undang-undang yang lama ya, Stadblad zaman Belanda. Dan kita belum punya undang-undang baru yang saat ini. Itu tahun 28 nggak salah ya. Kalau nggak salah, saya cek ya. Itu masih menggunakan Stadblad. Sehingga mekanisme check and balance-nya, posisi perannya itu tidak terlalu terlihat. Tetapi kalau yayasan sudah ada peran pembina apa, peran pengawas apa, peran pengurus apa. Kemudian pengurus bisa membentuk badan pelaksana. Badan pelaksana itu apa gitu. Nah, itu bisa dicek di sana. Di mana posisi direktur eksekutif misalnya ya, atau kita direktur atau koordinator atau apa, itu ada di badan pelaksana biasanya. Begitu. Nah, nanti ketentuannya nanti bisa kita lihat di perundang-undangan yang berlaku. Tetapi kita memastikan bahwa mekanisme check and balances-nya ini berjalan. Gitu. Nah, yang kedua soal distribusi kewenangan. Jadi kalau kita lihat dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita, apakah terjadi distribusi kewenangan? Distribusi yang jelas ya, tidak menumpuk pada satu peran atau organ organisasi. Tidak menumpuk pada pembina saja, seluruhnya ada di pembina atau seluruhnya ada di pengurus, gitu, atau seluruhnya ada pengawas, tidak distribusinya tidak merata. Nah, ini juga harus dilihat lagi ya. Yang ketiga, tidak merangkap jabatan atau posisi. Kita cek apakah terjadi perangkapan. Yang bagus ya, yang bagus itu tidak merangkap. Jadi dia sudah jadi pengurus tapi dia juga menjadi badan pengawas. Nah, itu tidak akuntabel gitu ya. Tetapi banyak organisasi yang praktekannya. Ya, monggo aja, tapi secara akuntabilitas itu tidak
harapkan. Jadi yang diharapkan adalah adanya tidak merangkap jabatan atau posisi. Jadi dia kalau pengurus dia tidak bisa menjadi badan pembina, dewan pembina gitu, badan atau dewan atau tapi di undang-undang namanya pembina saja gitu. Tidak bisa menjadi pembina, tidak bisa menjadi pengawas. Tapi kalau dia pembina tidak bisa menjadi pengurus karena tidak ada nanti mekanisme check and balance-nya lagi. Tidak ada mekanisme saling kontrolnya, nggak ada. Kalau satu orang merangkap-rangkap ya di jabatan atau posisi gitu. Ya kecuali yang diperbolehkan juga dalam undang-undang, kecuali dewan pengurus yang menjadi badan pelaksana gitu ya, harian, pelaksana harian itu diperbolehkan. Jadi dia merangkap sifatnya. Tapi merangkapnya dia melaksanakan harian gitu di dalam undang-undang yayasan. Nah, perkumpulan juga sebetulnya harus mengacu ke sana juga, tidak boleh merangkap jabatan atau posisi. Nah, yang selanjutnya adalah kejelasan hierarki pertanggungjawaban. Kadangkala kita terjebak pada polarisasi ya, karena ini ada hierarki atau ada pertanggungjawaban, maka kemudian menjadi organisasi kita tanda kutip yang feodal gitu ya. Feodal itu artinya kita mengikuti sangat birokratik gitu ya. Tapi sesungguhnya pertanggungjawaban ini penting, hierarki pertanggungjawaban penting untuk melihat check and balances dan posisi meskipun pada hubungan antar sesama manusianya setara gitu. Tadi seperti Pak Berlando dan juga Mas Anang tadi ya, ada kesetaraan gitu dalam organisasi, iya. Karena secara hubungan personil seharusnya setara. Karena kita memang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ketika bicara tentang hak, kita setara. Namun berbicara soal organisasi, maka tentu punya hierarki. Gitu. Jadi hierarki pertanggungjawaban harus ada untuk melihat akuntabilitasnya. Bukan semata-mata dipertentangkan dengan kesetaraan tadi ya. Jadi setara itu sangat baik sebagai budaya, sebagai perspektif, sebagai keyakinan kita yang harus kita praktekkan dan kita promosikan. Tetapi hubungan organisasi itu juga punya hierarki pertanggungjawabannya. Jadi memang di situ perlu dibedakan secara definisinya ya dan operasionalnya. Begitu. Jadi kejelasan hierarki pertanggungjawaban jelas. Misalnya saya staff manager, Anda misalnya direktur, jelas pertanggungjawaban saya sebagai manajer mempertanggungjawabkan pekerjaan saya kepada direktur. Direktur kepada siapa? Direktur mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada board, gitu ya. Dalam hal ini badan pengurus misalnya. Kalau dalam hal yayasan, badan pengurus pada siapa? Badan pengurus pada pembina, begitu. Nah, kalau undang-undang perkumpulan, mereka itu mempertanggungjawabkan kepada anggota, gitu ya. Nah ini ada beda ya, perkumpulan sama yayasan. Kalau yayasan yang tertinggi di hierarkinya itu adalah pembina yang tertinggi di hierarkinya. Tapi dalam perkumpulan yang hierarki tertingginya adalah anggota. Begitu. Mungkin itu, jadi kita melihat ada ART apapun bentuknya yayasan, perkumpulan atau organisasi dalam bentuk apapun, kita perlu ada kejelasan hierarki. Siapa yang menjadi ketua, siapa menjadi anggota, siapa menjadi sekretaris misalnya begitu. Bendahara dan lain-lain. Kita bentuk ke struktur pengurusan supaya organisasi bisa berjalan. Jadi kalau kita ibaratkan kendaraan, tidak mungkin kalau kita semuanya bertindak sebagai roda gitu. Nanti nggak ada yang gerak ya. Nanti nggak bisa gerak dong kendaraannya kalau semuanya roda gitu ya. Kita harus ya ada yang menjadi tirnya, ada yang menjadi bodinya dan lain-lain gitu. Jadi memang suatu organisasi ibarat sebuah kendaraan gitu, atau sebuah tubuh kita gitu. Jadi saling melengkapi satu sama lain. Nah, dalam hubungan yang setara, itu tadi ya. Setara itu menjadi kata kunci sebetulnya untuk melekatkan hubungan satu dan lainnya. Jadi kejelasan hierarki pertanggungjawaban. Selanjutnya, pengambilan keputusan tertinggi adalah musyawarah. Nah, lihat lagi di ADRT apakah memang itu. Karena memang kalau yayasan kita arahkan ke pengambilan keputusannya melibatkan pembina, pengurus, pengawas begitu, sehingga itu menjadi musyawarah. Nah, dilihat di situ supaya kemudian ini menjadi akuntabel, tidak menumpuk pada satu organ organisasi saja gitu ya, untuk pengambilan keputusan tertinggi ya. Kalau keputusan yang organisasi biasa tentu sudah ada pembagian perannya ya, direktur pembagian perannya apa, pengurus apa. Selanjutnya
kejelasan peran dan tugas masing-masing organ. Ini tadi sudah kita urai. Kemudian visi dan misi lembaga tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ini juga perlu kita sampaikan, kita lihat apakah anggaran dasar rumah tangga kita memuat visi dan misi organisasi. Nah, kita pastikan, kita cek. Yang sampai berbeda, karena ini menjadi dokumen organisasi yang akan menjadi rujukan bagi seluruh personil dalam organisasi, seluruh individu organisasi, menjadi rujukan yang bisa dipertanggungjawabkan, begitu. Jadi kita bicara di awal tadi, memang dalam kondisi tidak ada persoalan, ini tidak terlihat. Namun terlihat ketika nanti terjadi ketegangan-ketegangan, nah itu baru terlihat. Tapi kita tidak berharap ada ketegangan. Namun organisasi, dimanapun organisasi, selalu melewati tahap-tahap pertumbuhan. Dan tahap pertumbuhan itu ada krisis, ada ketegangan. Gitu. Setiap tahap pertumbuhan. Jadi kalau organisasi mau tumbuh, misalnya dia diawali dari fase norming, kemudian storming gitu ya. Dari fase norming ke storming sampai ke fase performing, itu pun luar biasa krisisnya, luar biasa ketegangannya gitu. Dan ini perlu diatasi. Ketika kita melewati fase norming menuju ke storming, tentu saja membutuhkan satu effort ya, karena di situ ada proses krisis dan ketegangan. Begitu juga sampai ke performing. Dan ini tentu kalau tata kelola akuntabilitasnya kemudian tidak mendukung, biasanya akan susah juga tersiap-siap gitu untuk penyelesaiannya. Nah itu selanjutnya visi dan misi disahkan dalam musyawarah besar. Jadi sebaiknya visi dan misi memang perlu disampaikan ya dalam musyawarah besar dan dibincangkan. Meskipun sifatnya review. Kadang kan organisasi sudah tahunan gitu ya, puluhan tahun. Kalau organisasi baru, monggo silakan visi misi dibicarakan bersama-sama dalam musyawarah besar. Tetapi tentu saja kalau organisasi yang sudah lama gitu ya, sudah bertahun-tahun tentu visi misinya tetap ya. Tetapi bukan tetap, sebetulnya setiap 5 tahun perlu direview. Nah, review tersebut perlu dihadiri oleh musyawarah dalam musyawarah besar. Kenapa musyawarah besar? Karena di situ ada SDM atau teman-teman kita yang baru datang, baru bergabung gitu ya. Karena setiap generasi itu setiap organisasi itu pasti beregenerasi gitu. Dan setiap regenerasi itu membutuhkan update ya, update tentang sejarah organisasi, riwayat organisasi, genetik organisasinya mau kemana. Nah, kita membicarakan sejarah, genetik organisasi itu dalam musyawarah besar. Jadi ya, tidak, ya bisa aja sih satu persatu gitu, cuman ketika satu persatu tidak efektif gitu dilakukan, satu one by one gitu ya, kita jelaskan tidak efektif. Yang paling efektif adalah dalam musyawarah. Kita saling berbagi sehingga saling memiliki dan mempunyai kepemilikan bersama atas visi misi organisasi. Nah, musyawarah besar itu terdiri dari siapa saja, seluruh organisasi. Dari badan pembina, kalau yayasan ya, pembina, pengawas, pengurus, badan pelaksana, sampai staf-staf di bawahnya. Itu musyawarah besar. Kemudian perencanaan strategis juga harus disusun sesuai dengan musyawarah tadi. Jadi dari situ terlihat. Cuman memang ada beberapa yang saya baca dari dokumen akuntabilitas melibatkan penerima manfaat gitu. Tapi itu silakan saja ya, itu opsional gitu. Karena tidak semua organisasi melibatkan penerima manfaat. Bisa jadi organisasi tersebut bukan organisasi yang pendampingan langsung kepada masyarakat. Bisa begitu ya. Jadi internal aja gitu yang bisa, yang dalam musyawarah besar itu yang bisa kita undang. Kecuali organisasi kita memang tugas-tugas pendampingan masyarakat dan penerima manfaat menjadi bagian dari organisasi kita. Bisa kita libatkan dalam musyawarah besar tersebut. Nah, itu kita lihat dicek di anggaran dasar, anggaran rumah tangga sebagai statuta organisasi yang menjadi rujukan bersama. Nah, turunannya adalah prosedur-prosedur tadi ya. Prosedur-prosedur apa? Ketenaga kerjaan, keuangan, administrasi, gitu ya. Kemudian ada banyak ya manajemen kantor gitu ya, bagaimana knowledge management sekarang sudah mulai safeguarding ya, kemudian SOP tentang jika terjadi pelanggaran ya, pelecehan seksual dan lain-lain yang sudah kita adopsi, SOP tentang perlindungan anak gitu ya, itu masuk dalam prosedur. Nah, bagaimana kita mengecek prosedur-prosedur yang ada? Saya hanya menguraikan beberapa clue saja. Ada yang pertama, pastikan partisipasinya. Partisipasi, semua orang bisa berpartisipasi dalam penyusunan prosedur tersebut.
Bahkan ketika prosedur tersebut mau direview juga pastikan partisipasinya semua terlibat, baik laki-laki, perempuan, maupun non-binary atau yang lainnya gitu. Jadi keterlibatan disabilitas dan lain-lain. Yang kedua, pastikan aksesnya bisa dimanfaatkan oleh seluruh orang dalam organisasi. Jadi ketika misalnya yang paling mudah manajemen peminjaman inventaris kantor gitu. Yang ini kadang menjadi banyak persoalan yang saya temukan, yaitu akses terhadap inventaris kantor hanya dimiliki oleh beberapa orang tertentu saja. Nah, ini kita cek prosedurnya. Jadi kita bicara tentang akses. Harus bisa dimanfaatkan oleh seluruh organ organisasi dan orang dalam organisasi secara adil gitu ya, secara adil dan semuanya bisa menerima manfaat. Kemudian ada manfaatnya juga bisa dirasakan oleh semua, bisa dikontrol. Kemudian tentu yang paling utama adalah cek nilai-nilai universal. Apakah ada gender justice, perlindungan anak, disabilitas, kelestarian alam sudah masuk dalamnya. Misalnya ada salah satu SOP yang saya temukan itu mereka menyebut bahwa lampu yang tidak digunakan, lampu kantor yang tidak digunakan harus segera dimatikan, gitu. Itu juga menghemat biaya ya dalam konteks kelestarian alam. Yang terus juga ada juga kebijakan misalnya ya tidak menggunakan botol plastik gitu ya. Jadi dihimbau untuk menggunakan gelas gitu ya. Itu ada organisasi begitu gitu. Ditulis di dalam SOP-nya. Nah, itu menjadi nilai-nilai yang memang kita lihat dalam praktek kita berakuntabilitas dalam organisasi. Nah, itu kira-kira akhir slide ini. Teman-teman, jika ada pertanyaan, monggo silakan di dalam chat Zoom kayaknya ada beberapa pertanyaan itu. Teman-teman silakan kalau ada pertanyaan silakan raise hand. Apakah teman-teman pernah mengalami kendala dalam menentukan dokumen organisasi? Ya, karena saya menemui kendala ketika saya mengakses teman-teman ya organisasi masyarakat sipil waktu itu ya, satu organisasi. Jadi saya tanyakan tentang SOP ketenaga kerjaan ya, yang mana dibilangnya itu sudah final gitu. Tapi kemudian ada satu staf lagi yang menyodorkan SOP ketenaga kerjaan juga. Nah, di situ siapa yang paling benar, yang dokumen A apa dokumen B, sama-sama ketenaga kerjaan gitu. Karena di dalam dua-duanya itu tidak menyebut tentang siapa yang mengesahkan, tanggal berapa dibuat, tidak ada. Nah, itu jadi dilema karena dalam pasal-pasalnya ada perbedaan-perbedaan mendasar gitu tentang ketenaga kerjaan, ada pandangan berbeda. Nah, menurut teman-teman bagaimana tuh? Mungkin teman-teman mengalami hal serupa ya. Dan bagaimana kita mengatasi hal tersebut gitu ya. Kalau ada dua dokumen yang SOP yang berbeda begitu. Baik, kita masuk ke pertanyaan kedua. Apa yang organisasi lakukan jika mendapat pengaduan dari masyarakat tentang kinerja staf pelaksana? Nah, bagaimana tuh? Sharing aja ya. Kok dapat pengaduan gitu ya ada tentang pelaksana staf kita sering mengeluh di lapangan begitu ya kepada masyarakat atau kepada stakeholders atau apa. Kita dapat pengaduan itu. Apa yang kita lakukan, organisasi lakukan? Boleh dong minta pendapat dari teman-teman. Grace Ronsumbe dari Papua, Manokwar. Silakan. Mohon izin mungkin dari saya, dari Yosef, dari Persetujuan Harmoni dalam Papua di Merauke. Oke, Pak Yosef. Terima kasih, Pak Yosef. Silakan. Oke, baik. Nah, pertama-tama saya menyampaikan terima kasih boleh diundang dan diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan pelatihan ini ya. Kemarin yang sesi pertama memang kami ada kegiatan di akar rumput di dampingnya di kampus sehingga tidak bisa mengikuti yang sesi pertamanya dan baru bisa ikut sekarang. Itu pun juga sekarang saya mohon maaf saya ini mengikuti menggunakan perangkat HP. Saya berada di parkiran di tempat sekolah anak. Mau jemput anak sekolah. Mohon maaf kalau memang penerimaan suara kurang baik. Saya juga di sini pendengarnya agak ini karena banyak kendaraan yang lewat. Ya Pak, mungkin pertama saya memperkenalkan dulu organisasi kami. Kami bentuknya perkumpulan namanya Harmoni dalam Papua. Kami secara legal mendapat legitimasi dari SK Kementerian itu dibentuk pada tanggal 16 Juni tahun 2021. Jadi umur kami memang masih sumur jagung, baru akan 3 tahun di tahun ini. Sehingga memang secara organisasi memang belum banyak hal yang kita buat. Tapi sebenarnya di dalam organisasi kami ini sendiri memang kami terdiri dari personal yang memang masih baru mulai terlibat dalam dunia kerja di
OMS, organisasi masyarakat sipil, tapi sebagian juga kami sebenarnya sudah punya pengalaman bekerja dengan organisasi-organisasi seperti LSM di beberapa tempat begitu lah. Ya, berkaitan dengan tadi yang baru saja dipresentasikan oleh Bapak tadi, memang kami sebagai organisasi baru, kami dalam menjalankan program kerja kami sendiri, memang kami belum berjalan karena masih dari sisi sumber daya anggaran memang belum. Tapi selama ini, yang selama 3 tahun ini kami bekerja masih bekerja bersama kerjasama kemitraan dengan pihak-pihak lain. Nah, kemudian berkaitan dengan dokumen-dokumen tadi, sebenarnya kami sudah memiliki, tapi masih bentuknya draft dan masih dalam proses untuk dilengkapi. Tetapi dalam implementasi kami sudah mulai menggunakan. Hanya saya memang belum disosialisasikan di internal organisasi karena masih sibuk dengan kegiatan-kegiatan kemitraan tadi. Sehingga memang kalau secara dokumen kami sudah memiliki ADART, sudah SOP karyawan, SOP keuangan sudah kami miliki, cuma memang masih perlu dilengkapi karena masih banyak hal yang belum kami masukkan ke dalam SOP tadi. Nah, itu terus berkaitan dengan pertanyaan ini yang barusan ini, memang walaupun 3 tahun kami sebenarnya sudah banyak berkegiatannya di masyarakat dan itu berkaitan dengan hal-hal yang petunjuk-petunjuk teknis dan apa yang diberikan organisasi telah kami terapkan. Nah, selain itu juga kami di organisasi kami saat ini itu memperhatikan tentang aspek keterlibatan perempuan, sehingga memang di dalam organisasi kami sudah kami berupaya untuk bagaimana aspek gender ataupun perspektif gender itu mulai dimunculkan di organisasi kami. Nah, tadi berkaitan dengan pertanyaan ini tadi, memang selama ini kami di internal juga seringkali masih ada saling mengingatkan, saling menasihati terkait dengan implementasi dari dokumen-dokumen tadi. Hanya saja memang belum berjalan maksimal karena di dalam organisasi kami ini memang belum ada pembicaraan ataupun ada sosialisasi antara badan pengurus dengan anggotanya. Kebetulan saya sendiri juga memang sebenarnya ada di board sebagai anggota dari pengawas. Hanya saja karena tadi, karena masih kekurangan sebagai organisasi baru, bentuk perkumpulan harusnya secara postur besar. Tapi karena kami memang sampai saat ini posturnya masih ramping, sehingga saya masih merangkap sebenarnya sebagai di board sebagai anggota pengawas, tapi juga masih melakukan sebagai pelaksana di tingkat di lapangan dan kerja-kerja yang lain. Nah, itu yang sedikit mungkin menyimpang dari ketentuan yang ada. Tapi ya memang situasinya seperti begitu. Mungkin sementara dari saya begitu, Pak. Terima kasih. Ya. Masih merangkap ya, jadi memang itu salah satu yang harus kita perbaiki ya untuk meningkatkan akuntabilitas organisasi. Meskipun misalnya ya memang sih keterbatasan sumber daya ya, mungkin kita perlu atasi ke depannya. Kita perlu sampaikan ke kawan-kawan kita di tim bahwa akuntabilitas ini penting dan perlu ada distribusi kewenangan, udah ada kejelasan hierarki dan lain-lain. Nah, berdasarkan apa yang sudah kita sampaikan dalam diskusi kita pada hari ini, mungkin bisa disampaikan juga ke teman-teman ya, bahwa itu penting dan juga tentu tidak ada rangkap jabatan ke depannya gitu ya, posisi di board dan pengawas. Kalau board dan pengawas, siapa yang mengawasi nanti kan? Karena si board itu kan perlu diawasi, yang mengawasi board sendiri gitu. Memang jadinya tumpang tindih. Terkesan mengawasi diri sendiri Gitu ya. Jadi memang perlu kita sampaikan ini, diskusi pada hari ini, kita sampaikan saja ke teman-teman tim. Pentingnya akuntabilitas dalam organisasi. Begitu. Kita lihat ternyata ini loh gitu, tidak boleh rangkap jabatan begitu gitu ya. Baik, Mbak Aisyah, terima kasih banget sharingnya, terutama tadi soal gender ya. Itu sangat bagus sekali masuk dalam SOP. Ini penting Pak untuk memang kita membedakan kita dengan organisasi-organisasi masyarakat yang lain karena kita berbeda. Organisasi masyarakat sipil yang saya jelaskan di sesi pertama antara Ormas dan OMS, sejarahnya berbeda, karakter berbeda, kita punya nilai-nilai berbeda. Salah satu kelebihan kita adalah kita punya nilai kemanusiaan. Gender justice, perlindungan anak, kemudian juga kelestarian alam, kemanusiaan itu menjadi nilai-nilai yang membedakan kita dengan yang lain. Begitu ya Pak Yosef. Baik, saya akan bacakan itu ya. Ya. Sama-sama Pak Yosef. Yang lain coba yang di atas itu dari teman-teman ya. Saya bacakan aja. Jadi apa yang organisasi lakukan jika mendapat pengaduan dari masyarakat?
tentang kinerja staf pelaksana, mencari fakta-fakta dan memanggil pihak-pihak terkait untuk berdiskusi terbuka dalam menemukan solusi dari pengaduan masyarakat. Jika memang benar adanya hal yang tidak beres dari kinerja staf pelaksana. Jadi teman-teman cari fakta dulu lah gitu ya. Tidak langsung untuk menegur atau gimana. Yang kedua, untuk organisasi kami melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Jadi sama kayak pertama tadi ya, mencari fakta. Terus kemudian mencari pengaduannya dari siapa, terus mediasi kepada staf yang bersangkutan. Jadi ada mediasi nanti. Kemudian yang selanjutnya yang berlaku dalam organisasi, staf tersebut dipanggil kantor. Kantor. Kemudian diberi teguran lisan. Namun bila masih melakukan penyimpangan akan diberikan surat peringatan pertama dari pimpinan. Nah, berarti sudah ada prosedur gitu ya. Ada peringatan pertama nih. Terus yang ketiga apa? Organisasi akan melakukan penelitian dan evaluasi terhadap aduan tersebut untuk memahami konteks dan kebenaran pernyataan masyarakat. Komunikasi dengan pelapor dan korban. Kontak dengan pelapor aduan dilakukan untuk mendapatkan informasi tambahan, memberikan klarifikasi dan menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil. Benar-benar dikawal banget. Nah, ini pentingnya. Terima kasih teman-teman atas masukannya, dan tentu saja ini semua bisa dilakukan juga secara langsung bila tidak ada SOP-nya, tapi yang paling baik ketika apa yang sudah kita tuangkan ini kita tulis gitu ya. Kita tulis menjadi satu pedoman bersama supaya kita punya akuntabilitas dalam mendapat pengaduan dari masyarakat. Apa sih standarnya? Kan gitu sering ditanya. Kalau Anda dapat pengaduan, standarnya organisasi apa? 1, misalnya begitu, mencari fakta. 2, gitu, verifikasi. 3, mediasi bila terjadi. Jadi ada semacam prosedurnya. Bila ya, bila tidak. Kalau tidak terjadi, tidak kuat, berarti tidak. Close. Kalau ya, berarti lanjut. Lanjut berarti apa? Rapat staf misalnya. Rapat tingkat manajemen misalnya begitu. Bila rapat manajemen memutuskan ya, tidak. Kalau ya, bagaimana? Lanjut pemanggilan staf. Kalau tidak, close gitu. Jadi ini penting bagi teman-teman untuk betul-betul dituliskan di dalam prosedur-prosedur dalam organisasi. Ini yang tadi yang kita maksud dengan akses ya, kontrol. Jadi kontrol kita perlu juga lakukan. Ada lagi masukan, mengklarifikasi dan meminta detail informasi dan dokumentasi dari pelapor. Betul, perlu dokumentasi. Jadi ketika kita ngambil fakta, perlu juga bukti gitu, sehingga ada keadilan ya bagi yang dilaporkan gitu ya. Jadi itu juga perlu mempertimbangkan dua hal. Keadilan bagi pelapor dan keadilan bagi yang dilaporkan gitu. Ini juga dua hal tersebut dipertimbangkan. Tentu apa yang jadi landasannya adalah bukti-bukti, informasi dan dokumentasi. Itu membentuk tim investigasi dan melakukan investigasi dan prinsip praduga tak bersalah. Ya, terima kasih kawan-kawan. Jadi ada 5 teman-teman yang memberikan tanggapannya ya atas pertanyaan ini. Baik, kita lanjut slide berikutnya. Kita tadi bicara bagaimana praktek dalam dokumentasi. Sekarang kita akan coba masuk ke bagaimana praktek dalam sehari-harinya ya. Praktek organisasi itu tadi saya bilang budaya organisasi, budaya kerja, relasi, komunikasi antar personal gitu ya. Ada 4 hal yang kita perlu tekankan di sini. 1, transparansi. 2, partisipasi. 3, evaluasi dan mekanisme pengaduan. Ini digunakan juga ya oleh organisasi internasional ya untuk melihat praktek-praktek akuntabilitas dalam sebuah organisasi. Jadi apakah di sana ada transparansi? Apakah di sana ada partisipasi? Apakah di sana ada evaluasinya? Karena nggak cukup juga kita transparan, partisipasi, tapi belum pernah ada evaluasi. Jadi kita nggak tahu itu sebetulnya plus minusnya apa begitu. Karena evaluasi itu nanti menentukan ya plus minusnya untuk kemanfaatannya dan lain-lain, dampaknya. Dan dalam akuntabilitas diperlukan evaluasi itu selain transparansi dan partisipasi. Kemudian mekanisme pengaduan. Jadi misalnya sudah transparan, sudah partisipasi, sudah ada evaluasinya, tapi nggak ada mekanisme pengaduan gitu. Tadi seperti tadi ya, ada masyarakat mengadu tentang kinerja staf gitu ya. Ketika itu ada kan masyarakat jadi semakin tumbuh kepercayaan bahwa sebetulnya organisasi sudah meningkat secara akuntabilitasnya. Kenapa? Ketika masyarakat mengadu sudah direspon dengan baik. Yang repot kan ketika ada pengaduan tidak diapa-apakan gitu ya.
kita tidak merespon dengan baik dan lain-lain, sehingga memang akuntabilitasnya jadi kurang kalau kita kurang merespon. Setidaknya kita datang ke lapangan ngecek fakta. Tadi sudah disampaikan teman-teman ya, oleh teman-teman dari 5 orang tadi. Setidaknya begitu kita lakukan. Atau kalau memang masalahnya lebih urgent lagi, ya kita bisa lakukan investigasi lebih lanjut begitu ya, sampai ke tingkat internal organisasi, dan itu semua punya tertulisnya gitu, dokumen-dokumen tertulis semacam prosedur untuk menangani mekanisme pengaduan. Nah, jadi 4 hal itu yang menjadi acuan bagi saat ini ya, di internasional untuk mengukur akuntabilitas, praktek akuntabilitas dalam organisasi. Yang pertama kita bicara transparansi. Apa sih isinya ya transparansi itu? Yang pertama tentu keterbukaan dari proses rekrutmen dari mulai awal. Yang kedua publikasi dokumen dan laporan lembaga serta menyediakan dokumen lain yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan. Itu transparansi. Jadi apapun yang kita kerjakan, yang kita laksanakan kegiatannya, kita sampaikan, publikasi dokumennya. Dokumen-dokumen itu dapat diakses oleh siapa saja, gitu. Kalau dalam konteks Penabulu ya banyak dokumen ya, teman-teman bisa dicek di Penabulu ya, Dewas Penabulu. Kemudian juga bisa dicek laporannya siapa saja, publikasinya apa saja. Nah, itu sebagai bentuk dari transparansi. Misalnya kita punya isu public health, kita punya laporannya tentang itu. Kita punya isu tentang ekonomi solidaritas, kita punya laporan tentang itu. Gitu. Jadi kembali ke sesi kita di awal, karena suatu organisasi belum tentu yang beri mandat itu masyarakat. Ada organisasi yang beri mandat adalah isu. Jadi kita memang lebih pada substansinya gitu, bukan pada siapa orang yang beri mandat kita. Sehingga kita tidak terjebak oleh pertanyaan, memang kamu mewakili siapa begitu. Itu tidak terjebak. Kadang ada ya ketika kita advokasi ke anggota DPR gitu, kita bilang masyarakat gini, butuh pendidikan, butuh kesehatan. Kamu mewakili masyarakat mana? Tidak begitu, gitu. Dalam organisasi seperti kita lebih punya mandat kita pada isu, sehingga kita pertanggungjawaban isu yang kita kerjakan, isu yang kita dana yang kita gunakan untuk menangani isu tersebut. Itu yang kita transparansikan, begitu. Oke, saya lanjut dulu ya. Nanti kita akan coba ulas pertanyaan dari teman-teman. Selanjutnya adalah mekanisme pengadaan barang melalui proses yang terbuka. Ini juga salah satu transparansi yang kita lakukan. Tentu ada batasan-batasannya, tergantung dari kesepakatan internal organisasi. Karena masalah berapa harganya yang harus terbuka, berapa yang nggak terbuka, itu kan soal ekonomi ya, soal harga gitu ya, harga pasarnya. Dan tentu berbeda-beda satu lokal dengan lokal lainnya. Dan itu tergantung yang kita tuangkan ke dalam SOP prosedur lembaga yang sudah disahkan oleh otoritas organ organisasi yang terkait ya, yang memang berhak mengesahkan prosedur tersebut, gitu. Misalnya badan pengurus atau badan pembina begitu. Kemudian partisipasi ini bicara tentang keterlibatan penerima manfaat dalam perencanaan sampai dengan evaluasi program, pertanggungjawaban publik, keterlibatan staf dalam pembuatan keputusan strategis lembaga, misalnya penentuan sistem, nominal penggajian, pembuatan SOP dan lain-lain. Aturan tentang penandatanganan rekening lembaga dari unsur board dan pelaksana, pembedaan personil dan kasir, dan pembukuan, itu juga salah satu dari partisipasi. Nah, soal partisipasi sebetulnya kita akan bicara nanti satu slide sendiri tentang sebetulnya partisipasi ini indah diucapkan ya, tetapi kadang kita melewatkan yang namanya partisipasi bermakna gitu. Padahal dalam organisasi masyarakat sipil yang lebih dominan seharusnya adalah partisipasi bermakna. Tadi saya ingat kata Pak Berlando tadi ya, bagaimana memberikan ruang bagi staf untuk memberikan masukan kepada direktur misalnya, pimpinan, gitu-gitu. Jadi partisipasi bermakna itu penting, sahabat-sahabat sekalian, untuk kita memahami, menjalankan konteks di organisasi masyarakat sipil. Nanti di slide berikutnya saya akan menjelaskan. Nah, sebelum kedua yang lainnya, mungkin tadi ada pertanyaan ya dari siapa? Selamat siang Bapak, saya Novianti dari LTKL. Kami dari organisasi daerah PUKL MUBA. Sebagai pelaksana harian, nah pelaksana harian ya, jadi Ibu Novi ini pelaksana harian. Izin bertanya terkait dengan evaluasi. Kami saat ini hanya terdiri dari 2 orang saja di lapangan, gitu ya.
transparansi dan partisipasi sudah tentu diterapkan dalam organisasi kami, tapi dalam evaluasi belum terlaksana karena kesibukan bapak-bapak yang lain, sehingga belum ada waktu yang pas. Tadi saya mendengar bahwa evaluasi penting, bagaimana agar evaluasi dapat berjalan. Iya, baik. Terima kasih Ibu Novi atas responnya. Jadi memang sebagai pelaksana lapangan memang perlu juga ya, karena menunggu-nunggu evaluasi bagaimana sih gitu ya. Karena kita sudah transparan, kita sudah partisipasi nih dengan masyarakat, tapi belum ada evaluasi. Tentu gelisah ya, karena kita pengen tahu juga seperti apa nih hasil kerja kita, atau juga ingin meningkatkan performa kita ya di masyarakat. Tentu kita mendorong kepada struktur di dalam organisasi. Misalnya kalau dalam badan pelaksana, yang paling tertinggi kan koordinator ya, atau direktur. Nah, kita bicarakan itu dengan direktur. Mungkin hasil pertemuan kita bisa jadi starting point gitu, jadi basis gitu ya. Koordinator betul, betul Bu Novi. Jadi kita bicarakan koordinator bahwa berdasarkan akuntabilitas yang kita bicarakan ada 4. Transparansi, partisipasi, evaluasi, mekanisme pengaduan. Nah, tentu kita secara organisasi perlu political will untuk melaksanakan akuntabilitas internal. Manfaatnya ada ya, waktu sesi sebelumnya sudah saya uraikan tentang manfaat akuntabilitas. Salah satunya adalah meningkatkan kinerja staf. Jadi kita menjalankan akuntabilitas bukan cuma soal donornya senang atau pendanaan semakin banyak ya. Semakin banyak pendanaan yang datang kita karena kita akuntabel, kita transparan, partisipasi, tapi juga kinerja staf kita menjadi meningkat karena kejelasan gitu ya, kejelasan peran, kejelasan kerja itu menjadi bagian, menjadi faktor yang bisa meningkatkan kinerja staf. Jadi mungkin bisa disarankan gitu ya kepada koordinator untuk lebih mengimprove organisasi. Saya perlu evaluasi begitu ya untuk program-program yang sedang dijalankan. Evaluasinya bentuknya tentu dibicarakan dan ditulis gitu ya. Tidak serta-merta langsung terlaksana gitu. Evaluasi tidak, tapi juga dirumuskan. Teman-teman bisa belajar dari membuat praktek dulu baru menuliskan atau menuliskan baru berpraktek. Dua-duanya boleh. Kalau menuliskan dulu baru praktek, nanti ada review, teman-teman bisa revisi lagi tentang prosedur sudah ditulis. Tapi kalau misalnya dari praktek-praktek juga bisa. Jadi dari praktek-praktek kemudian teman-teman menuliskan itu lebih alamiah gitu berjalannya ya. Jadi bisa 2 cara gitu ya. Evaluasinya mau seperti apa? Bisa jalanin aja evaluasi dulu, nanti baru kita tulis. Tapi kita sadar bahwa ini harus ditulis. Ini harus menjadi prosedur dalam organisasi. Kira-kira begitu Bu Novi. Terima kasih Bapak, sepertinya Terima cukup kasih, dan Bu harus ngobrol sama koordinator gitu ya untuk Ya. melaksanakan evaluasi ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Novi. Lanjut ya, 2 lagi. Jadi transparansi, partisipasi, kemudian evaluasi. Evaluasi itu tentu ada evaluasi kinerja staf secara rutin. Ya, ini tadi ya meningkatkan kinerja tuh. Tadi pertanyaan Bu Novi tuh. Ada evaluasi kinerja staf secara rutin. Evaluasi program juga perlu. Kalau staf kan ada tuh dokumennya. Kalau evaluasi kinerja staf biasanya menggunakan, kalau saya ada namanya 360 derajat gitu ya. 360 derajat itu berarti evaluasi kinerja staf tuh kita tanya atas, tanya bawah, tanya samping, tanya kanan. Jadi teman sejawat. Dicek berapa total nilainya begitu. Secara adil gitu. Jadi kita tahu kinerja staf dan tools-nya juga dibicarakan bersama-sama. Bagaimana tools untuk mengukur kinerja staf secara rutin. Itu berguna untuk peningkatan performance itu staf ya. Dan juga kalau mau lebih memberikan warna lagi, biasanya ada award ya, ada reward bagi yang performance-nya bagus misalnya begitu. Tapi kalau tidak punya ya tidak apa-apa, dilaksanakan aja dulu secara biasa begitu ya untuk mengukur kinerja staf secara rutin. Cuman memang sulit juga, tapi dibutuhkan. Bahkan organisasi yang nggak punya tools juga dia membutuhkan. Saat saya assessment itu beberapa organisasi campaign ya, yang terutama yang bergerak di campaign, itu evaluasinya ya verbal gitu dengan stafnya, tapi dilakukan gitu secara rutin tiap bulan. Nah, cuman tiap bulan ya, kalau evaluasi kinerja staf ini kan maksudnya setiap tahun gitu ya. Tapi kalau yang organisasi campaign kan ini butuh cepat juga gitu. Nah,
mungkin belum menyebut ya organisasinya mana, tapi organisasi campaign yang terkenal gitu ya. Itu melakukan tiap bulan, tapi tidak ada toolsnya, hanya ngobrol gitu. Tapi untuk meningkatkan kinerja berikutnya, bulan-bulan berikutnya. Kemudian kinerja evaluasi program, ini juga perlu, dan kelembagaan setiap tahun. Tapi biasanya menempel di pertanggungjawaban direktur kepada pengurus. Biasa begitu. Evaluasi yang paling ya yang biasa lah, bukan lemah ya. Yang konservatif lah, melaporkan dari koordinator kepada board. Itu evaluasi program atau kelembagaan tiap tahun. Kita menyampaikan tentang programnya, tentang keuangannya, sudah berapa penerimaan keuangan kita, misalnya keuangan ya, evaluasi program dulu. Berapa program yang kita jalankan pada tahun ini? Apa capaian-capaiannya? Apa dampaknya bagi visi misi organisasi? Itu evaluasi begitu. Ini berdampak nggak sih? Kita punya 10 program, tapi dari 10 program ini kok kurang berdampak ya begitu. Nah ini dibicarakan di evaluasi program, tapi menggunakan mekanisme kelembagaan. Misalnya si sang koordinator menyampaikan kepada board sebagai bentuk check and balances gitu ya. Gitu. Jadi si board ini nanti akan memberikan masukan, akan memberikan arahan dan lain-lain yang sesuai dengan visi misi lembaga organisasi. Nah, masuk kita ke evaluasi keuangan. Sama, evaluasi keuangan sama. Melalui mekanisme kelembagaan juga, bisa begitu ya. Misalnya kita melaporkan, yang paling ditunggu sebetulnya apa dalam evaluasi keuangan? Dana kita itu dari mana diterimanya, gitu kan? Kita sampaikan penerimaan dana dari satu, perusahaan berapa, pemerintah berapa, publik berapa, unit usaha berapa, dari lain-lain berapa gitu ya. Nah, ketemu kita angkanya. Ya kadang-kadang dari perusahaan 0, dari pemerintah 0, dari donor 90%. Kadang seperti itu. Tapi ya apain aja. Bisa jadi organisasi ada saya temukan perusahaan malah banyak gitu ya, berapa persen. Jadi kita pengen tahu sebetulnya penerimaan perusahaan dari penerimaan organisasi untuk keuangan dari mana saja. Kemudian pengeluaran dari mana, untuk apa? Jadi setelah kita dapat tuh pengeluaran untuk apa? Untuk program, untuk administrasi, untuk fundraising, misalnya begitu ya. Fundraising berapa? Karena fundraising juga kan bukan kegiatan yang nggak butuh investasi. Dia butuh investasi. Ketika kita ngomong fundraising tapi nggak ada investasinya ya nggak berjalan fundraisingnya. Jadi kita berapa investasi kita untuk fundraising? Berapa investasi kita untuk administrasi? Berapa investasi kita untuk program? Jadi kelihatan. Biasanya administrasi misalnya 20% atau 25% ya, paling tinggi itu. Jadi di situ bisa dilihat kalau sampai 30%, 40% itu nanti terkena kasus kayak organisasi yang kita sering lihat di koran baru-baru ini ya. Jadi besar banget itunya administrasinya gitu dan kena dia, disorot ya. Jadi disorot media juga, disorot pemerintah juga dan terindikasi TPPU segala macam. Jadi kita berhati-hati dengan itu pengeluaran itu. Jadi pengeluarannya yang wajar ya 20. Paling mentok ya 30 deh, masih bisa diterima dan masih masuk akal ya. Kita lihat dari organisasinya. Ada fundraising dan juga program. Jadi program harus lebih banyak daripada administrasi. Fundraising bisa berjalan dengan programnya. Nah, pengeluaran program sendiri itu buat apa saja? Kadang ditanya juga tuh. Kan untuk program apa saja? Ya untuk program misalnya pendampingan kalau kita bergerak di isu lansia, pendampingan lansia gitu ya. Untuk pendampingan shelter anak misalnya begitu. Untuk apa? Jadi ada beberapa program-program yang kita salurkan dari program itu. Kita bisa menjabarkan. Jadi dari situ jelas gitu. Oh, dananya dari sini ternyata dikeluarkan untuk administrasi dan program lebih kecil administrasi. Oke. Untuk program ternyata untuk ABCD untuk mensupport ke program A, program B, program C, program D gitu. Nah, itu bentuk-bentuk evaluasi ya untuk organisasi gitu. Nah, selanjutnya adalah mekanisme pengaduan. Ini saya bilang setelah evaluasi kalau nggak ada mekanisme pengaduan ya belum akuntabel ya. Bagaimana orang bisa melaporkan ya dari eksternal tentang kita, tentang staf kita, tentang program kita, tentang kegiatan-kegiatan kita, tentang pelanggaran-pelanggaran kita yang mungkin kita lakukan dan lain-lain itu bagaimana caranya. Begitu. Nah, kita siapkan mekanisme pengaduan. Nah, mekanisme pengaduan ini masih banyak ya, masih banyak model-modelnya. Banyak modelnya, tapi memang yang paling banyak adalah pengaduan yang verbal aja gitu. Verbal, surat gitu.
Tapi mekanisme yang baku dalam organisasi itu baru ya nggak banyak ya orang organisasi yang menggunakan. Tetapi memang dibutuhkan untuk mekanisme pengaduan. Nah, kira-kira itu ya dari praktek organisasi. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Kalau tidak ada, kita ke pertanyaan selanjutnya, tapi jangan spill ya, Pak, yang lompatin aja. Satu pertanyaan lagi, saya butuh tanggapan dari teman-teman. Kalau tidak, saya bertanya ya. Oke, oke. Pertanyaannya adalah, apa yang organisasi lakukan jika mengalami kasus pelecehan seksual? Oh, Bu Novi, raise hand. Silakan, Bu Novi. Silakan. Ya, terima kasih Bapak. Jadi sebenarnya ini kemarin tuh sempat dialamin sama saya. Maksudnya bukan ke kasus pelecehannya sih. Ya, barangkali gitu sih. Jadi waktu itu kami pernah kunjungan lapangan gitu ya sama sama organisasi pusat lah gitu, sama LTKL dan tim gitu. Dan ada organisasi lain lah juga. Sebenarnya itu kayak semacam bercanda gitu sih waktu itu. Kayak misalnya duduk gitu kan ya, duduk di sini, terus ada yang mungkin bercanda sih menurutku. Duduk sini katanya deket saya gitu kan. Duduk di atas pangkuan gitu kan ya. Nah, jadi tapi teman-teman yang lain itu nganggapnya itu tuh bener-bener kayak sesuatu yang aware banget lah mereka kayak gitu. Nov, jangan gitu. Maksudnya mereka tuh sangat khawatir banget sama aku. Nov, kamu nggak apa-apa ya digituin. Nov, kamu kalau ada apa-apa kita panggil psikologi gini-gini gitu. Dari pihak organisasi kami yang LTKL pusat itu benar-benar sangat aware sampai berkali-kali lah ditelepon gitu ya Pak, pokoknya, "Nov, kamu gimana kabarnya? Terus apa perlu kami gini-gini? Nov, kita perlu tindak lanjut gini-gini." Aku bilang, "Ya udah nggak usah Kak," aku bilang, "nggak apa-apa, kemarin kayaknya bapaknya juga bercanda," aku bilang. Jadi mereka sangat aware gitu Pak, maksudnya selalu nanya, terus konfirmasi berkali-kali, "Nov, kita mau bawa ini ke apa gitu, pokoknya mau pengaduan gini untuk ke jalur hukum." Aku bilang, "Aduh nggak usah Kak," aku bilang. "Oh ya berarti ada surat peringatan aja untuk bapaknya jangan sampai kayak gitu lagi ke perempuan," gitu sih Pak kalau di Ya, organisasi terima kasih kami. Bu Novi pengalamannya. Waduh, Iya, terima kasih. ya, turut prihatin juga atas kejadian itu. Eh, ya, memang organisasi sudah siap ya. Jadi organisasi sudah siap, saya melihatnya sudah siap, dan beberapa mekanisme juga sudah kelihatannya sudah ada. Bahkan yang paling lemah ditawarkan, memang perspektifnya kan mesti perspektif korban, bukan perspektif organisasi. Jadi kalau korban nggak mau ditindaklanjuti, ya nggak bisa gitu, nggak bisa dijalankan gitu ya. Jadi memang di dalam SOP-nya ada perspektif korban, jadi mengacu pada perspektif korban. Begitu juga mengacu ke Undang-Undang TPKS ya. Tadi kita juga belum nyinggung ya, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang juga memang harus kita jalankan dalam organisasi secara akuntabel gitu. Nah, tadi ada surat peringatan, bahkan surat peringatan pun kalau korban tidak mengendaki pun tidak tidak dijalankan ya. Tetapi memang lagi-lagi perspektif korban gitu. Nah, ini saya melihat, terima kasih Bu Novi, itu cukup baik, cukup responsif dari organisasinya, dan saya berpikir dengan responsifnya atau dengan awareness-nya terhadap pasal pelecehan seksual ini dapat meningkatkan akuntabilitas organisasi. Organisasi semakin kredibel, semakin meningkat ya, semakin dipercaya ya. Bahkan bukan hanya dipercaya, semakin dicintai ya oleh staf-stafnya, oleh stakeholders-nya. Karena memang kenapa menegakkan nilai-nilai yang jadi kesepakatan bersama. Iya, betul. Iya, Bu Novi. Jadi makin sayang ya. Ya itu. Jadi dampak dari akuntabilitas itu jadi semakin merasa memiliki organisasi teman-teman, stafnya. Jadi bukan akuntabilitas itu bukan milik orang lain ya. Bukan hanya milik orang lain, tapi milik kita juga. Milik staf, milik kita bersama di organisasi. Jadi akuntabel, kalau semakin akuntabel, semakin sayang deh kita sama organisasi kita. Jadi tolong sampaikan ini juga gitu setelah pertemuan ini, ya mungkin disampaikan ke organisasi, kita bikin satu diskusi gitu di organisasi, kita sampaikan cerita-cerita setelah mengikuti diskusi ini, dan semoga ada perbaikan ya, dan meningkat, semoga meningkat. Meskipun sebetulnya sudah banyak yang baik ya, tinggal peningkatannya saja gitu dilakukan. Terima kasih Ibu Novi. Ada lagi teman-teman?
Oh ya, oke, kita lihat ya yang sudah masuk 2 orang, yang berikan 3 ya, 3. Yang pertama memberikan first aid atau psikologis. Nah ini. Yang kedua punishment atau jalur hukum. Ketiga investasi melaporkan sesuai SOP. Tadi ya sudah kita diskusikan ya. Jadi memang apapun yang kita lakukan, mau pertolongan pertamanya, psikologisnya atau punishmentnya tetap berbasis pada korban. Jadi mengacu pada korban dan kita ajak bicara betul-betul di awal. Jadi betul-betul kita ngajak sungguh-sungguh, juga kita berikan perspektif. Kalau sudah siap korbannya mari melangkah selanjutnya. Tapi kalau belum siap jangan dulu gitu ya. Jadi memang undang-undang ini mendorong ke arah kita memang berperspektif korban. Baik, ada lagi nggak yang ngasih masukan? Oke, kalau belum kita masuk ke slide berikutnya. Setelah kita bicara bagaimana mempraktekkan ya dalam organisasi tadi, dokumen kita lihat, praktek-praktek yang ada ya, apakah berjalan. Baru kita lihat ada 4 hal penting yang kita perlu perhatikan. Yang pertama adalah akuntabilitas keuangan, yaitu pertanggungjawaban penggunaan sumber daya peroleh dan percaya kepadanya. Tadi kita sudah bicarakan tentang bagaimana mengevaluasi keuangan ya. Itu termasuk akuntabilitas keuangan. Jadi keuangan hal yang paling sensitif ya dalam organisasi. Jadi sekecil apapun pengeluaran, pemasukan dan lain-lain, upayakan setransparan mungkin, seakuntabel mungkin dalam organisasi. Jadi levelnya berjenjang ya. Ada organisasi, ada publik gitu ya. Jadi nggak mungkin juga semua hal yang di organisasi dilempar ke publik, itu tidak sama. Jadi ada beberapa informasi yang bisa kita miliki dan ada informasi yang bisa kita share ke publik. Aturan mainnya ada di Undang-Undang KIP, Keterbukaan Informasi Publik. Jadi teman-teman mohon membaca Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik supaya aman organisasinya dari tekanan-tekanan informasi-informasi, permintaan informasi yang banyak sekali gitu ke depan. Karena kerjaan kita di organisasi masyarakat sipil itu penuh tantangan ya. Kenapa penuh tantangan? Karena kita mencoba tidak hanya urusan memberdayakan masyarakat, tidak hanya urusan perubahan kebijakan, tapi juga kita kontrol sosial. Kita menilai kinerja politik loh. Kita menilai kinerja pemerintah. Nah, itu menjadi tantangan gitu, menjadi suatu hal yang memang kita hadapi dan kita siap-siap dengan berbagai ketentuan-ketentuan yang ada. Selama kita sesuai dengan perundang-undangan, aman. Jadi kita coba teman-teman nanti lihat di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kalau kita mendapatkan pendanaan mengelola 500 juta ke atas, kita wajib menyampaikan kepada publik. Gitu ya. Tapi bukan berarti 500 saja tuh kalau saya ya. Di bawah itu juga kalau kita mau menyampaikan ya sebagai bentuk akuntabilitas kita begitu ya. Tapi seminimalis ya 500 juta ke atas menyampaikan kepada publik. Itu akuntabilitas keuangan. Dana yang diperoleh berapa, yang dipercayakan berapa. Kemudian akuntabilitas kinerja. Mendokumentasikan dan melaporkan hasil-hasil yang diperoleh dibandingkan standar-standar kualitas, sasaran, tujuan, serta harapan-harapan yang ingin dicapai. Gitu ya. Jadi akuntabilitas kinerja juga, tidak hanya keuangan tapi kinerja. Kinerja kita tadi ukur ya, kita dokumentasikan, kita laporkan. Tidak cuman omon tidak cuman diskusi aja gitu. Ya, kalau bahasa sekarang omon-omon gitu ya. Tapi harus ada dokumentasinya gitu, harus ada laporannya gitu. Ada hasil gitu yang kita ini. Oke, selanjutnya akuntabilitas ucapan, kejujuran, ketelitian mengenai apa yang disuarakan serta mempunyai otoritas untuk menyuarakannya. Jadi ucapannya, kejujurannya, ketelitiannya, apa yang disuarakan tentang isu-isu kita gitu ya. Dan kita punya otoritas menyuarakan itu karena kita udah jelas di ADRT bunyinya seperti ini, visi misi kita. Diturunkan jadi program, diturunkan jadi kampanye dan lain-lain. Suara kita harus ya kan punya otoritas, kita punya legal standing ya kita kalau bicara. Kalau zaman dulu disebut cuap-cuap, ya, cuap-cuap. Iya, saya lupa saya. Saya dari zaman dulu sebetulnya ya. Dulu cuap-cuap, sekarang omon-omon gitu ya. Nah itu. Kemudian, iya Mas Anang, thank you Mas. Kemudian akuntabilitas untuk meningkatkan diri, tanggap terhadap umpan balik, melakukan evaluasi, dan melaporkan tindakan-tindakan yang diambil. Ini juga termasuk akuntabilitas meningkatkan diri dan tanggap terhadap umpan balik.
Nah, ini ketanggapan ini perlu dimiliki oleh setiap personil ya dalam organisasi. Kita tidak bisa membiarkan satu perbuatan ya yang melanggar dari ketentuan-ketentuan ada, kebijakan-kebijakan. Kita harus ingatkan gitu. Meskipun sama horizontal ya, sama staff. Dalam rangka bukan saling ini ya, tapi mengingatkan aja ya. Mungkin prosesnya nanti cara-caranya teman-teman lebih tahu ya, bagaimana cara untuk menegakkan hal itu di dalam organisasi. Itu kira-kira 4 hal penting untuk diingat. Terakhir dari slide saya. Nah, ini teman-teman, saya tadi bicara tentang slide tentang partisipasi ya. Ini menjadi kadang-kadang kita sudah bilang itu partisipasi. Sebetulnya kita kembali ke partisipasi itu sebetulnya kan menurut seri Einstein ya. Ini kan teori seri Einstein itu 7 tangga partisipasi. Itu dari mulai manipulasi itu partisipasi, tapi tidak ada partisipasi itu manipulasi. Penentraman, menginformasikan, konsultasi, kemitraan, dan paling tinggi pengawasan gitu. Nah, ini yang kita sebut dengan 7 tangga partisipasi. Nah, kadang kita menyampaikan kepada personil dalam organisasi hanya menginformasikan saja gitu untuk suatu kebijakan tertentu. Itu juga partisipasi. Kita menyampaikan hal-hal yang sudah kita putuskan. Itu juga partisipasi, tapi partisipasi dalam konteks simbolisasi atau superficial. Jadi ya bluffing atau lip service lah begitu ya. Kita konsultasi, kita menginformasikan atau mencoba menenteramkan ya suatu kebijakan yang sebetulnya kita sudah rumuskan atau sudah kita akan rumuskan gitu dan tidak bisa dirubah. Seolah-olah kita pengen itu gitu ya. Nah, itu bicaranya ya simbolisasi. Tapi boleh nggak dipakai gitu ya, simbolisasi. Ya pada satu kasus tertentu ya bisa aja ya. Saya kasus tertentu. Dalam konteks kita mau menyelamatkan organisasi. Dalam konteks yang lain, ya teman-teman mungkin punya pengalaman ya untuk bagaimana satu partisipasi dalam bentuk simbolisasi ini dilakukan atau superficial. Tapi yang paling penting bagi kita yang kita laksanakan, yang harus menjadi dominan ya dalam organisasi itu partisipasi bermakna. Apa itu partisipasi bermakna? Itu 3 hal. Satu, kemitraan. Kita memperlakukan staf, personil, stakeholders itu sebagai sebuah kemitraan. Bahkan kalau kita pun ada di dalam organisasi yang memang kita memberikan sumber daya atau menyediakan sumber daya, kita pun bersikap dan berperilaku sebagai mitra, gitu ya, bukan antara si pemberi dan penerima gitu, tidak begitu. Tidak ada hierarki ya. Begitu juga dalam organisasi, tidak ada hierarki dalam hal partisipasi bermakna. Kemudian pendelegasian kekuasaan itu juga salah satu bentuk partisipasi bermakna. Dalam arti kita tadi di dalam ADRT kita sebut distribusi ya, distribusi kekuasaan. Jadi pendelegasian itu salah satu bentuk dari partisipasi bermakna. Partisipasi yang memang dianjurkan ya. Jadi peran itu tidak hanya dimainkan oleh kita sendiri. Kita harus bisa mendelegasikan juga, mendistribusikan kekuasaan itu kepada pihak-pihak lain gitu. Yang punya peran yang memang berbeda-beda dalam organisasi. Yang terakhir adalah pengawasan. Ini termasuk partisipasi yang paling genuine ya, pengawasan dalam arti kita dapat mengontrol kedaulatan itu ada di seluruh personil yang ada, bisa mengambil keputusan juga bersama-sama. Pada tahap ini memang tahap yang indah disebut ya, tapi susah dilaksanakan. Nah, kira-kira ini pemahaman teman-teman tentang partisipasi yang kita tadi singgung di atas tadi ya, tentang praktek akuntabilitas itu kan transparansi, partisipasi, evaluasi, mekanisme pengaduan. Nah, partisipasi sendiri sebetulnya punya makna yang cukup luas dan tentu kita perlu tahu di titik mana kita berpartisipasi. Tapi yang kita tidak anjurkan adalah manipulasi. Manipulasi juga bentuk-bentuk partisipasi, tapi sebetulnya tidak ada partisipasi di situ. Gitu. Seolah-olah ya, ini yang kita tidak anjurkan untuk dilakukan oleh teman-teman. Baiklah, dari saya untuk sesi kedua sampai di sini. Mungkin teman-teman ada komentar, ada tanggapan atas satu penayangan dari awal sampai akhir tadi. Bila ada silakan, kita tunggu. Silakan kembalikan kepada Mbak Indah mungkin ya untuk moderasi. Terima kasih banyak Pak Sugi. Teman-teman, sudah tidak ada tanggapan atau pertanyaan lagi? Mungkin kalau sudah, Kita tunggu. sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak ya Pak Sugi atas materi kita hari ini.
sebelum ditutup, aku minta dokumentasi foto bareng sama teman-teman ya. Mungkin yang belum dibuka kameranya, aku minta dibuka dulu sebentar untuk foto bareng. Sip. Kalau gitu, aku hitung sampai 3 ya teman-teman ya. 1, 2, 3, senyum. Sekali lagi boleh gaya bebas? 1, 2, 3. Oke, teman-teman, sebelum ditutup, saya mau menyampaikan informasi untuk materi dan video. Video rekaman tadi akan dibagikan melalui newsletter atau WAG, teman-teman ya. Ya, Dua. makasih ya. Sorry, untuk sesi ketiga itu sama-sama hari Kamis tanggal 14 di jam yang sama. Untuk teman-teman yang mau mengikuti sesi ketiga itu bisa melalui link Zoom meeting yang dibagikan melalui email ya, teman-teman ya. Kecuali yang belum registrasi, itu registrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan link Zoom tersebut. Pastinya hari ini semoga semuanya sehat selalu. Terima kasih banyak Pak Sugi, Mas David, dan tim Maker Baladi juga. Semoga selalu sampai ketemu di kelas berikutnya teman-teman. Terima kasih banyak ya. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, selamat istirahat. Ya.